الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, 10-15 menit marilah kita saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tiba-tiba lewat mayat yang digotong. Kemudian Rasulullah mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Apa artinya? Mayat yang digotong itu punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mustarihun, dia itu istirahat. Kemudian kemungkinan yang kedua, mayat itu menyebabkan orang lain istirahat. Maksudnya bagaimana? Yang dimaksud orang yang beristirahat itu dia akan mendapatkan nikmat kubur, istirahat dari penatnya dunia. Rasulullah menjelaskan al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang mukmin ketika dia menuju kuburan, dia bisa beristirahat dari capeknya dunia dan juga segala kepenatan dunia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditemui oleh malaikat mungkar nakir dengan pertanyaan yang hampir semua orang nanti ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki yang diutus kepada kamu atau siapa nabimu. Bagi seorang mukmin, karena dia istiqamah dalam hidupnya, menjawab tiga pertanyaan ini mudah. Dan kemudian disuruh istirahat oleh malaikat mungkar nakir, ditampakkan kenikmatan yang akan dia terima nanti di akhirat. Itulah yang namanya nikmat kubur. Tapi bagi jenis yang kedua, mustarahun minhu, orang yang mayat itu orang lain malah diistirahatkan dari dia. Karena orang lain bersyukur dia mati. Jadi ketika dia meninggalkan dunia ini, orang lain banyak yang bersyukur, gembira, bersukacita. Mungkin lepas dari kedzalimannya, mungkin lepas dari kekuasaan dia yang selalu mempersulit hidupnya, atau mungkin suka memukul dia, suka mengambil haknya. Orang lain merasa bahagia, orang lain merasa diistirahatkan dari orang semacam ini. Dia sendiri masuk ke kuburan dalam kondisi dia berat bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Tiga pertanyaan, walaupun sudah bocor, kita semua sudah tahu. Mungkin kalau di dunia anak TK juga bisa menjawab itu. Tapi ketika yang interview itu malaikat mungkar nakir, rasanya akan beda kondisinya. Dengan tampang yang menyeramkan dari mungkar nakir, ya, dengan pertanyaan yang menggertak. Mungkin saja kalau dia di dunia mudah, tapi ketika di depan mungkar nakir tidak bisa menjawab, maka apa yang dilakukan mungkar nakir, yaitu memukul sampai dia menjerit, dan tidak ada satupun manusia yang bisa mendengar
kecuali hewan-hewan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, artinya orang akan dinilai dari amal yang dia lakukan di dunia. Ketika meninggal orang mukmin semuanya pada menangis. Bahkan tukang sampah ikut menangis, ya kan? Karena setiap dia buang sampah, dia diberi sesuatu mungkin ya yang selama ini tukang sampah itu dianggap orang yang kotor, tetapi sangat dihormati dengan kelembutan, dengan interaksi yang baik. Tidak hanya itu, tetangga-tetangganya semuanya menangis dan sedih karena kehilangan tetangga yang selama ini menebarkan senyum, selalu membuat warga-warga itu kompak untuk melakukan kebaikan dan saling membantu. Semua warga di situ kehilangan karena boleh jadi dia suka ya mengirimkan makanan dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dengan amal kebaikan itu dia didoakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada satu hal yang menarik jamaah sekalian rahimakumullah. Ada orang yang dia itu kemungkinan berhak untuk disiksa kuburnya. Akan tetapi berkat istighfar anaknya, berkat istighfar orang yang di sekelilingnya, doa-doa kebaikan yang dikirimkan kepadanya, boleh jadi Allah membebaskan dia dari yang namanya siksa kubur. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la turfa'u darajatuhu fi qabrihi bi istighfari waladihi." Ada orang yang dia diangkat derajatnya di kuburannya, padahal masih di kuburan, statusnya terangkat, mungkin dari terdakwa menjadi bebas begitu, dari terdakwa yang harus dihukum dengan adab kubur tapi dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan istighfar dari anak-anaknya. Maka jangan pernah kita itu meninggalkan istighfar untuk orang tua kita. Mungkin orang tua kita kurang ibadah, mungkin, atau melakukan dosa yang membuat dia harus diazab di alam kuburnya, mungkin. Tapi karena istighfar dari anaknya, istighfar dari tetangganya, dari orang-orang yang pernah berinteraksi dalam hidupnya, akhirnya dibebaskan dari azab kubur. Dan ada orang yang harusnya dengan amalannya sendiri dia itu bisa terbebas dari azab kubur, tapi karena akhlaknya yang buruk, dia mendolimi orang lain, ya, dia menghina orang lain, merendahkan orang lain, mengambil hak orang lain. Harusnya dengan ibadah sholatnya dia harusnya mendapatkan nikmat kubur, tapi karena dia mendolimi orang lain, orang yang didolimi berdoa, "Ya Allah, berilah sanksi hukuman sesuai dengan perbuatannya." Mungkin hanya sekedar, mungkin ya dianggap remeh, mengubah sedikit, menambah sedikit tanah yang harusnya itu dia tidak maju, tapi dia majukan sedikit tanahnya sehingga makan dan mengambil tanah tetangganya. Mungkin dia tidak menyangka ketika dia parkir sembarangan di depan rumahnya, ada orang yang ingin lewat dan terganggu, terpaksa harus jatuh, kemudian nyumpai, "Ya Allah, siapa yang punya mobil ini? Mudah-mudahan Engkau kasih balasan yang setimpal." Kita mendolimi orang, kadang kita sadar atau tidak sadar, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar doa orang yang didolimi. Dan bisa jadi kita temui nanti ketika kita berada di alam kubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang di alam kubur nantinya
yang harusnya terbebas dari adab kubur, terpaksa karena kita punya dosa jariyah. Orang mendoakan buruk, dosa-dosa dilaporkan malaikat, ini akibat ulahmu. Kemudian terpaksa harus dieksekusi juga di alam kubur. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan kebaikan. Marilah kita berusaha maksimal meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, sebentar lagi kita juga akan ada yang namanya Idul Fitri. Saat kita bermaaf-maafan, datanglah ke seluruh yang namanya tetangga. Seandainya ada tetangga yang tidak mau rukun, jenengan tidak usah melayani. Yang penting saya datang ke rumah, minta maaf, baik-baikan. Dan kalau ada barang-barang yang pernah kita ambil dari hak orang lain, dikembalikan. Khususnya orang-orang yang berhutang dan sering lupa ini Pak. Iya, banyak orang ini hutang tapi ditagih diam aja. Ya kan ya? Banyak nih Pak. Banyak di SMS tentang biru. Bu, kalau seandainya nggak punya, mohon maaf saya belum punya, bisa ditunda. Enggak. Di SMS sekali menang, 2 kali menang, 3 kali menang, sampai yang ngutang itu ya kadang ini sebenarnya mau bayar apa tidak gitu. Malah yang nggak enak itu yang ngutang itu. Kita juga begitu, Bapak sekalian. Diingat-ingat, pernahkah kita utang? Boleh jadi kita pernah utang, dan sekali lagi orang yang menghutangi itu agak malu, bahkan nggak enak terhadap diri kita. Hak-hak itu pasti akan dikembalikan, walaupun terpaksa nanti harus ada pengadilan di akhirat. Jangan mendolimi orang lain, karena di antara hukuman yang paling cepat itu adalah ketika kita mendolimi orang lain. Kita teliti lagi sebagai tetangga kita, apakah ada kita itu berbuat yang kira-kira mendolimi orang lain. Kalau ada, segera minta maaf, minta halalnya. Karena sekali lagi, situasi di dalam alam kubur, kata Rasulullah SAW, ma ra'aitu mandoron afdau qad minal qabr. Tidak ada selama hidup di dunia manusia mengalami situasi yang sangat mencekam melebihi ketika dia di alam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan nikmat kubur. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.